وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur hati kita kepadanya, lalu memuji lisan kita, meninggikan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan berbuat pula anggota tubuh kita untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan syukur ini atas nikmat yang diberi membuat kita senantiasa menerima pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita senantiasa pula bersyukur kepadanya. Mungkin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah menjalani segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan salawat ini berbuat syafaat nanti di hadapan Ilahi pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah lama tidak ngaji terakhir tentang sudah selesai. Yang terakhir sabul fawahish, menjauhi dosa-dosa yang keji, menjauhi segala perbuatan yang keji. Dan setelahnya Syekh mengatakan kepada kedua anaknya, wa iyyakuma wal ghibah. Iyyaka itu adalah isim fi'il amr, maknanya istanib, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian segala perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Jadi wa iyyakuma, jauhilah oleh kamu berdua, wal ghibata, yaitu ghibah. Ghibah Nabi sendiri yang langsung memberikan definisinya, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disenanginya. Zikruka akhaka ma yakrah atau bima yakrah, yaitu menyebut keburukan saudara dari belakangnya. Ini adalah sebesar-besar perusak agama, sebesar-besar perusak kita.
rahimahullah, fa innaha tuhbitul hasanat, karena ghibah itu adalah membatalkan kebaikan-kebaikan. Dalam riwayat lain disebut dengan al-haliqah, itu mencukur, bukan mencukur rambut, bukan mencukur bulu, tapi mencukur hasanat, mencukur segala keburukan. Pada hari kiamat dalam hadis disebutkan dan didapat bahwasanya seseorang datang pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung, tetapi dia waqad zalama haza, dia sudah menzalimi ini, wa syatama haza, mencaci maki ini, wa akhadha bala haza, mengambil harta orang ini, dan disebutlah segala keburukan. Antaranya adalah ghibah. Sayangnya ghibah ini adalah ibarat cemilan dalam majlis. Kalau cemilan, antu cemilannya maksud awak apa? Makanan ringan ya, makanan ringan. Makanya makanan ringan itu banyak perusak, kan ya? Segala bentuk cemilan perusak, makanya banyak yang merusak. Kerupuk, soalnya goreng-gorengan, ya, kerupuk, kue bawang, pokoknya segala goreng-gorengan yang gurih-gurih. Nah, ghibah itu seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan suatu penyakit majlis yang hampir tidak ada yang selamat daripadanya, hampir tidak ada yang selamat daripadanya hari ini adalah ghibah. Bahkan majlis-majlis orang-orang yang saleh sekalipun tidak selamat dari ghibah. Kadang-kadang beralasan atas nama agama, kadang atas dasar agama, padahal dalam hatinya mati langnya. Nah, dalam hatinya mati lang, sebab uang lah tentu keburukan uang. Subhanallah, atas nama agama. Tidak sedikit kadang salah, dicari-cari kesalahan orang-orang saleh, orang-orang yang diikuti, yang dihormati. Nah, ada orang yang hasad kepadanya, ketika ketemu satu kesalahan, Masya Allah, dapat keuntungan besar, bisa untuk menghilangkan rasa hormat lain kepada orang ini atas nama agama. Na'udzubillah. Sehingga semangat meruntuhkan reputasi, apalagi kalau dia adalah orang-orang yang banyak pengaruh, orang-orang yang banyak pengikut, orang-orang yang banyak mendapat hidayah dan taufik melalui jalurnya. Wa nasallallahu alaihi wa afiyah. Sampai ada seorang ustaz ketika berghibah, biasa bilang, ustaz, tidak ghibah ini. Ya, dia juga menghibah kita katanya. Jadi dia ambil keburukan kita, ambil pula keburukannya. Jadi impas kan? Nahilah. Kalau impas, okey lah. Kalau seandainya berlebih ghibah kita daripadanya, kita nggak tahu dia menghibah kita kan? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini menjadi makanan ringan di majelis-majelis. Pada Nabi SAW mengingatkan jangan melakukan ghibah. Ada yang beralasan, oh saya tidak menghibah dia, saya tidak mengada-ngada. Memang apa yang saya katakan benar adanya, saya tidak mengada-ngada. Dan alasannya kalau iya buuknya tidak apa sabui, tidak. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan mal ghibah, apa ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, andainya apa yang aku katakan itu benar-benar ada pada saudaraku itu, benar-benar ada, kan tidak mengada-ngada nih, menyebutkan yang sebenarnya.
Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, qal in kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah. Kalau benar ada yang kau katakan itu pada saudaramu, itulah yang ghibah. Kamu telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fi akhika ma taqul, kalau pada saudaramu tak ada apa yang kau katakan itu, faqad bahattah, engkau telah melakukan kebohongan besar, melakukan fitnah besar. Berarti kalau ada ghibah, kalau tak ada dusta besar. Mana Cak? Tidak ada yang Cak. Semuanya perusak. Semuanya perusak. Lalu apa obatnya? Ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Obatnya banyak disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Satu, kalau jenis pacito dan tak tak ada penghalangnya, ajan kau pasal buang. Ya, kalau kita jenis orang-orang yang pencitong uang, ajan dokek juang. Iya nya kan dokek juang, dokek pacito. Sah? Jangan suka dekat-dekat dengan orang, karena fitnah kita memang di situ. Maka batasi diri. Kalau bertemu, maaf kawan, saya izin pulang dulu. Rumah je bini sama cito jua. Asong bini kau pergi di kamar dende di depan. Kau sendiri cito jua. Subhanallah. Dia medsos pun mencito jua. Kalau gitu jadi wali-wali je paket tu. Bisa lah dia tetering dek kawan. Bisa lah pakai hotspotnya ya. Akhirnya itu dia tinggal di tempat yang tidak ada sinyal. Coba. Karena memang kalau seandainya bergaul kan dianjurkan, sahih. Tapi kalau seandainya pergaulan banyak itu menyebabkan kita rusak, maka dikurangi. Tapi kalau seandainya bergaul dengan orang ramai justru memperbaiki, maka silakan. Kan ya, Ron? Contoh makan jo. Kalau banyak makan, bertenaga dah ya. Semangat bekerja, makan tahu. Sah? Tapi kalau banyak makan, banyak penyakit dah. Pengantuk dah. Loyo sudah makan, aja makan. Kan pada asalnya makan itu sehat. Tapi ada kalanya makan tidak sehat. Ini makan sehat, tapi ada kalanya makan tidak sehat. Baik dari sisi jenis maupun dari sisi cara. Karena cara makan yang tidak sehat, cara makan yang tidak benar juga tidak sehat. Waktu makan yang tidak benar juga tidak sehat. Tidak makan lebih tidak, ya pada asalnya lebih tidak sehat. Makanya kaum muslimin rahmati Allah, kami Imam Ibnul Jauzi membahas masalah banyak kenek makan. Ketika Nabi mengatakan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan, dan jangan pula karena sombong. Karena orang karena membangga-banggakan makanan kan. Mana makannya di restoran, sah? Kalau tanya mana, cuma kata dia tanya di mana? Amperan. Amperan. Tapi kalau restoran selalu laju jauh pula. Restoran mana jo? Ada amperangnya. Itu tipe yang mahir di kinangnya. Nah, jadi kamu saat kalau saraf berlebihan atau karena membangga-bangga, jangan. Nah. Lalu beliau mengatakan, seandainya seseorang makannya bila sedikit, dia tidak bertenaga untuk beribadah, tidak bertenaga untuk bekerja, maka dia mesti makan banyak. Tapi kalau seandainya mengurangi makanannya, tidak mengurangi pada semangat dan dayanya, maka bagusnya makan sedikit. Sebab yang dilarang oleh Nabi bukan makan banyak, tapi yang dilarang Nabi adalah makan melebihi kapasitas. Kan ya saudara?
Nah, saya kalau makan saya coba seperti golong sampai dulu Ustaz. Kan ada? Iya bang. Dah bang tak pernah buat suruh makan banyak dia. Saya coba alun seperti golenya. Hah? Tidak perlu lu memang macam itu. Ada kisah dulu di Madinah di masa tabi'in lebih kurang. Namanya Ash'ab At-Tami'. Dia kenal jago makan. Akhirnya ada seorang ibu bernazar kalau dapat yang dia hajatkan, berjanji memberi makanan Ash'ab At-Tami' sampai kenyang. Sampai kenyang. Akhirnya dapat pula Allah Ta'ala izinkan tu dapatnya yang dimaksud. Iya dia ditepati lah nazar. Diundanglah Ash'ab tu makan rumah. Bapa minta deh 60 ekor ayam kali dua. Mak ada nonton tak? Hah? Weh. Tapi bisa deh 60 ekor ayam saya tolong. Ketika datanya dia nak kayaknya apa minta dia ibu nengoknya 60 ekor minta dia ibu. Kalau saya ada ibu bisa lobby. Subhanallah, ini melal ajaib. Karena suatu hari di prank sama kawan, prank masuk gini ya, dikerjain sama kawan-kawannya, diundang makan, boleh. Itu ketikanya nak mengambatkan keledainya, biasanya koncak kami nak kami ngombennya. Ya, sudah selesai makan ya bersembang kan, minta izin pulang. Mana keledainya? Abi kau anak lampau yang sudah disembelih dan dimakannya. Nah, jadi begitu Ash'ab At-Tami'. Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak sedikit antara satu orang dengan yang lain beda. Yang membuat berbeda faktor kebiasaan atau faktor kebutuhan. Wang mai dengan wang manjai sama banyak makan. Wang mai tentu le bang. Sampai terkenal bang. Contoh buku nasi wang mai, buku nasi yang mana kan ya? Hah? Tak pernah tengok. Kan ada cerita apa rumah. Mak beranak layongnya, bapoyanya, cukup 2 cantiang, ndang nak makannya. 2 cantiang cuma 2 di kabunnya. Di bukatan, ndang nak makan. 3 ayahnya, ndang tambonya. 2 cantiang baru ndang nak tambonya. Titinyonya bukan. Itu ampek ya. Tambah kena lain. Kalau awak-awak biasa di ruang ber-AC berkojo sambil duduk, saya cantik yang bertiga bayar mobil. Kan ya? Tapi nya 5 cantik yang bawa 2. Canda-canda cek gigi budaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tak bisa deh? Jadi itu ngguik batu ngumbo. Makan orang gumbo batu. Atau gumbo batunya? Apa memang gumbo batu? Jadi batu dan pasir dalam sungai itu. Dan ya. Itu sebelum subuh atau kalau loh. Sebelum subuh lah tak ada kayu. Habis kau kalau pas sarapan yang 7 ya. Lah sudahlah 3 trip. Makin 3 belek tu belek bersambung. Tak belek sambung ni. Belek hati meri nang godang tu. Tu bersambung lah leh. Itu nang bapi kuenya tu. Roti ya. Kalian roti yang tinggi tu. Hah? Apa? Iya, belek godang tak tempat kerupuk doang. Sambung lah leh. Awak nak sapau itu terduduk aja ndak? Itu ndak bisa makan 2 setekong buat 2 tekong sawang kuah je pun nak mau tambuhnya. Jadi wajar jadi kaum muslimin dan muslimat. Karena yang mereka keluarkan beda dengan dikeluarkan oleh orang yang makan sedikit.
Saya makan di masak di dapur umum di kampus di Madinah. Kami kadang masak, kadang di dapur umum makan kan. Masaklah kawan-kawan Pakistan di Afghanistan tuh. Daging 3 kilo, kontang 3 kilo setengah atau 4 kilo, tomat 3 kilo, bawang 3 kilo. Weh, sekali masak duduknya mah 3 makan abi kali. Ayo tu den masalah dan untuk kawan-kawan kami balimo diganti masak tapi kodok den lah. Nah, balimo bang daging 1 kilo, kontang tengah 2 kilo, tomat 1/4 kilo, bawang 1/4, 2 kali makan balimo. Wajar. Abu nampak beko ketika mosong kan lemari wasi topik kaya baju kami itu kalau pindah kamar bompek tu berlimo 5 kali lewanti mangke akhirnya sarang aja dikabin ke badan dia jadi jangki sarang deh bang tu dari lantai 3 unit 2 pindah ke unit 1 kan atau unit 1 unit 2 lebih kurang selila sekitar 150 meter baru ya anak itu ke lantai 4 dah pakai wanti lah. Nah, jadi oleh sebab itu jembang lagi masak makan semuanya itu. Kaya 1 kilo soal sekali makan. Awak 1 kilo balimo 2 kali makan. Nyawa bertambah empah bumbu. Jadi mengambil hebat datuk-datuk adalu, nini adalu aja numuk dibuat deh. Dibuat ompah banyak. Kalau lah ompah tu lanek basawah, ya enak nomor. Lapue aja lah, ambil 2 lapue kan. Tapi kalau orang tu enggak, ompahnya 2 gam, ayu 5 tu apa namanya tu kapulaga giling, siram kakian deh, selesai. Okey, buaya ke tantu deh, mesti ya. Tapi enggak dapat cara makan Pakistan tu deh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kembali kepada masalah tadi. Jadi kalau seandainya suka beramai-ramai berghibah dikurangi ramai tadi. Yang kedua, ghibah itu karena kita sibuk mencari kelemahan orang. Karena kita sudah merasa sempurna, merasa berlebih, merasa hebat, sehingga yang dicari adalah kekurangan orang. Coba kalau cek kekurangan kita, tidak toloknya buat kekurangan uang. Saya sabuk misalnya. Apa misalnya perangai orang yang kurang baik yang kita lihat. Jangan dia awak tahu je. Lobby dia awak pengacui misalnya. Awak nak kena penakut igana. Nah. Kiki, awak nak kena loke. Wongak, awak nak kena adiu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sibukkan mencari dan mengingat kekurangan kita. Jadi bukan sehingga kita lupa kekurangan orang lain. Dan sebaliknya, ingat-ingat kebaikan orang. Ingat-ingat kelebihan orang. Ya, sebab mengingat kelebihan orang tidak merusak sedikit pun amal kita. Tidak merusak juga harga diri kita. Sah? Betulnya mengingat kelebihan orang rusak kita. Ajo, kan tak usah ada. Sabit si bulan, oi, inyo yang paling pembuah di Bangkinang. Itu masya Allah, inyo paling pemberani. Patutnya cucu tok tebanonya misalkan. Ada tok tebano cucu sekolah. Tak ada lah. Ada kabarnya cucu tok tebano? Hah? Kau cucu panglima khatib mah. Kan? Enggak dah. Kan padek le. Muhammad dah persemagung dan sebagainya. Jadi kelebihan-kelebihan orang, siapa yang mengakui kelebihan orang, itulah orang yang punya kelebihan. Itulah orang yang punya kelebihan. La yariful fadlah li dzawil fadli illa dzawul fadli. Tidak akan mengenali kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali yang memang punya
kelebihan. Jadi ingat, mengingat kekurangan orang menjatuhkan kita, bermudarat bagi kita. Tapi mengingat kelebihan orang tidak merusak kita, tidak merusak reputasi orang itu. Makanya wala tansaul fadla bainakum, jangan melupakan keutamaan orang-orang di antara kalian. Jadi ketika waswa, mana yang sanang wa boswo juang do taso jasonyo ke awak, dengan uang do ketika waswa taso keburukannya ke awak, mana le waswa? Hah? Boswo juang bajaso dan boswo orang cilako, mana le? Cuma jas, dah pasti itu. Jadi ketika bertemu dengan seseorang yang teringat oleh kita adalah yang buruk daripadanya, pasti juga akan merusak perasaan kita. Makanya kalau uang, ya, kodok menyawik kebukan uang tu boswo juang ada sabui dia, pasti minder boswo, pasti serba salah. Apa sebab? Ini serba salah, tahu itu serba salah aja. Kalau muas sudah serba murah kan? Enggak. Jadi karena dia selalu bikin salah, akhirnya salah tingkah. Ya kalau ada orang salah tingkah, so jawab ya. Jadinya kodok buat salah. Tapi kalau kita yang tidak melakukan, bertemu dengan siapapun tak pernah merasa salah tingkah, serba salah. Bosnya presidennya tidak wajib suruh. Apa itu? Nyawa nak pernah buat salah kan? Kan ya? Pernah buat salah kan ya? Nah, pasti kalau bosnya mau nyanyi dia jalan tak lewur. Jalan lah. Kalau bosnya nyanyi pasti dah tak lewur. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, maka cara untuk menghilangkan ghibah itu adalah jangan mengingat dan mencari-cari kekurangan orang lain. Hanya nampak sodok uang dapat awasat, maka obatnya tinggalkan dia. Karena para ahli hikmah mengatakan, kau meninggalkan orang yang dekatnya tidak bermanfaat, jauh tidak merugikan, itu lebih baik. Ada uang dokek je nyo tidak bermanfaat bagi awak, jauh je nyo tidak rugi. Kalau gitu jangan dokek je, dokek tidak berguna, jauh tidak rugi. Tapi kalau orang itu dekat dengannya bermanfaat, jauh daripadanya rugi, nah kita harus dekat, tapi ada kekurangan Ustaz, jangan mandang ke nompuang, mandang ke nolah biang. Kok sombiang bibiu jangan ke bibiu mandang, ya dongon je lah cito, ni cito anjak, ni ada bibiu sombiang tapi cito anjak, tapi ada bibiu anjak cito judes kata orangnya, tajam. Nah, jadi biarlah tidak bagus bentuknya, tetapi bagus isinya. Limau non main ni kena baku roh limau, tentu limaunya nombocak-bocak kuli isi, nah ini roh. Tapi non licin de masam. Jadi kadang tak perlu licin banoge dah, tapi empat yang manis. Baik, azan kita dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
haula wala quwwata. Allah. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma was-salatu qawma siap. Antara lain tadi ghibah itu adalah sesuatu yang mungkin orang mudah apa segala macam, dan apa kriteria lain. Contoh kadang-kadang awak bersama-sama kawan satu sambil bergurau, awak sini ni kawan kau makan banyak, tapi kau nak nyo adu di situ, nak dapat lain nyado situ cuma enak boh. Jadi artinya istilahnya aku namanya kau kadang-kadang sama-sama gara-gara tapi begitu. Itu apa kriteria masuk kriteria ghibah atau memang yang sekali enggak ghibah tapi cuma enak je boleh cuma enak je boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jadi mencemooh juga tidak benar, tidak dibenarkan. Jadi kan mencemooh, merendahkan, mencaci, memaki, banyak lagi. Nah, ghibah salah satu pula di antara yang dilarang, yang merusak hubungan sesama kita. Tapi kalau seandainya tidak bagi ini sabit, sekedar hanya bergaul bercanda, ya tidak masalah kan, tidak bagi kan, nyewangi, tidak bagi, insyaallah tidak apa. Tapi ada tentu lapu dan tidak nanggung, tidak tahan, tidak lainnya kasan disimpan tahu ya. Kadang tidak sagan je kan, ya. Kalau melawan mereka tak boleh makan, sudah ngaji ni nya. Ada yang mana nak dapat makannya, jatahan dulu je. Tapi kan kita lebih tahu kadang apa mana kawan yang kadang-kadang yang biasa ya bercanda kan tak dilarang, tapi tidak ada unsur yang terlarang di dalamnya, seperti tidak ada dusta dan tidak pula merendahkan. Nabi SAW juga bercanda dengan umatnya, dengan sahabatnya, dengan anak kecil sekalipun. Nah, dia katakan, datang nenek kepadanya, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Nenek ini ada di surga. Nenek-nenek tidak ada di surga. Nabi tidak bohong, tapi Nabi bercanda. Sebab apa? Di surga itu semua kita muda kembali. Umur seperti umur 30-an laki-laki. Yang perempuan wa kawa'iba atrama, artinya umur belasan. Umur belasan baru-baru balik berakal. Istilahnya baru-baru matang, sweet 17 ya. Sekarang enggak lah 18 gini lah. Dah 17 dah. Jadi yang perempuan seperti umur belasan. Kalau laki-laki seperti umur 30-an. Jadi sedang ininya. Masya Allah tabarakallah. Jadi maka kata Nabi, orang tua tidak ada di surga. Sedihlah ini, aduh, apa dia copet tu orang ya, orang tua kesan tak boleh masuk surga. Lalu disuruh dipanggil Nabi SAW, lalu dijelaskan bahwa nanti kalau nenek masuk surga maka menjadi perempuan muda kembali. Dan catat ya, bahwa bidadari kan cantik,
sah, tapi istri kita yang ikut masuk surga dengan kita lebih cantik dari bidadari justru jadi dayang-dayangnya nanti. Oleh sebab itu jangan lupa berusaha untuk bawa istri ke surga. Ya, kok tangkaunya je lope je tangkau. Kau tangkau sudah surga jalan nak surganya nya. Pancen tak kan fatu ke curenya. Mak tu lain. Ya. Ini kadang kalau cito atau gawangi dak isa dia aja udah ji. Kan ya? Sama kininya uang tengah demo atau sibuk lah tuan-tuan menyebutkan demo tak apa-apa misalnya ajen tak waktu tak masuk kaji lah ajen rumah kau dah jarah sudah itu itulah salah anak tu ini waktu sebagian yang disampaikannya mosong demo tu tak merubah keadaan ya sebab yang di demo kini tu dan apa dan mau wajar-wajar oleh sebagian besar adalah yang mendemo tahun 98 batang kan ya non kono demo di 98 tu produk 75 dulu revolusi dulu terkadang lah 75 revolusi saja itu dia ayo kira angkat 75 kan yang di demo di tahun 75 tu yang demo tahun 66 jadi siklus demo ini adalah siklus yang takkan pernah menyelesaikan masalah. Makanya Nabi SAW tidak jadikan penyelesaian pemerintah yang zalim dengan mendemo mereka. Ya, terlepas dari undang-undang membolehkan, peraturan membolehkan, tidak. Kita sebagai seorang Muslim ada cara yang lebih elegan, lebih bermartabat, lebih sehat dan lebih murah, yaitu dengan menasihati. Menasihati gimana caranya? Tentu kalau menasihati semakin tersembunyi semakin masuk ke hati. Tapi kalau semakin di depan umum semakin susah menerima. Jenah awak le awak aja ruang le awak aja. Dinasihati apa banyak amun emo. Jasa bukan keburukan dan nasihat tidak pernah ramai-ramai. Assalamualaikum bapak-bapak ibu, kita dengarkan ya. Ini saudara kita ini melakukan ini. Senang kita? Pasti tidak senang. Kalau dia punya kekuatan dan memang kenyataannya, walaupun rakyat yang berkuasa, tapi yang pegang kekuasaan tu yang dipilih oleh rakyat. Presiden, mana kuat rakyat pada presiden? Bang, mana bagak rakyat pada presiden? Ndak, rakyat tak boleh bawa senjata. Presiden, panglima tertinggi, wih, ndak boleh kedudukan presiden, panglima tertinggi, angkatan bersenjata. Mana bagak yang bersenjata, ndak bersenjata? Tak, bojol dia dah bang ya. Yang bersenjata lebih kuat daripada yang tidak bersenjata, yang tanda tangannya merubah sesuatu keputusan dengan yang tanda tangannya mengotori pagar-pagar dinding-dinding. Mana yang lebih dipakai? Tanda tangan presiden pada tangan dayan presiden lah jale apa namanya. Jadi ada itu kaum muslimat yang mati Allah itu sampai nasihat tegang angin-angin demo tidak akan dengar orang tidak akan dengar orang, apalagi intinya menghujat jelas. Jadi oleh itu kaum muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan maklum sendiri kita sendiri yang sekarang salah lalu dihujat tidak mau mengaku itu salah, apalagi mereka yang diberikan kekuasaan. Yang beri kuasa siapa? Tapi kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, itu dia pakai dia untuk menjarah tuh ikut dari rakyat. Akhirnya penafsir diri, akhirnya nanti bertemu dengan hukum dan undang-undang. Tidak boleh, undang manapun dipakai, penjarahan itu tidak dibenarkan. Dalam syariat tidak dibenarkan. Apa alasan?
sekalipun yang dia dapatkan dari harta haram. Dah, cuy, jangan juga. Tapi kalau seandainya memang bercanda dengan cara yang baik, dengan elegan, kan banyak candaan yang tidak merusak perasaan. Sah? Banyak candaan yang tidak merusak perasaan. Walhamdulillah. Oh, candaan yang tidak merusak. Hah? Angke-angkenya, kan tak wangi dah. Angke-angkenya. Iya. Cukupnya kalau makan ya tahu uang suwo dak lu dak nya benar dak lu. Leonnya dak. Ini kan enggak dah. Tapi sekali itu lapin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan kita terhindar daripada ghibah itu, seperti yang diingatkan oleh Syekh di sini, akibat-akibat buruk yang mengenaskan menimpa orang-orang yang berbuat ghibah. Satu, kata beliau, fa innaha tuhbitul hasanat. Jadi kalau kita ingat bahwa ghibah itu berakibat buruk, tidak ada sedikit pun baiknya, maka kita akan setidaknya ketika ingat beresiko agak tertahan kan. Ketika ada beresiko tertahan tak kita? Ada, tertahan. Tapi kalau lupa resiko itu, cono poti bolanya, ayah. Jadi fa innaha tuhbitul hasanat, membatalkan segala pahala kebaikan kita. Kebaikan kita di dunia sudah nampak, di dunia saja sudah kelihatan. Wa tukthir sayyi'at, dan menambah keburukan-keburukan. Sebab yang nampak oleh kita keburukan terus. Contoh kisah orang berar pergi ke Moka, bos jo PSK tekanang leh apa tekanang leh ada citong dia, ada seorang laki-laki karena memang suka berburuk sangka aja ke orang-orang yang ada di Arab sana. Tak apa-apa dia ponci ke Arab, padahal yang pertama mengakui kemerdekaan bangsanya orang Arab, yang paling lambat adalah orang yang dicintainya itu, dan yang menjajahnya adalah orang yang ditinggikannya itu. Subhanallah. Sampai ke para pemikir kita, baginya ke Mekah, ketika nyewaso dia bihamka dia rupanya di Mekah itu ndak bersih juga bu ya. Apa tuh nak? Saya kemarin pergi ke Mekah ketemu ada PSK di situ, bercadar lagi bu ya. Tahu PSK? Prolo jalan? Ndak ada ya? Jalan ya? Nah, jalan alhamdulillah. Kan ndak lah jalan lagi, kan ada jawab. Dia nah mau lihat tahu sih dan susu bodoh. Kecuali di penjauh, di kejaksaan dan pengadilan. Dan kau udah masuk penjauh di Madinah ya? Curiga kan? Di boleh Pak polisi. Telepon Dr. Usman, bisa dibantu? Ya, mana ke Bir Ali, penjauh situ kan Bir Ali. Akhirnya paylah ke basola awak dijual uang awak. Orang Indonesia dijual oleh orang Indonesia juga. Cuman saking rapinya, hampir tidak pernah satu pun yang mau menyebutkan nama germonya. Alasan selalu tidak tahu. Entah cuma apa lebih kan amin. Ya tidak tahu, mungkin berbaikan mereka kan. Kamu kalau sampai sebut buka nama nanti kamu kualat dicari keluargamu sampai ke turunan ke-7. Mana tahu orang kita kan tergertak gitu kan, takut ya. Jadi pengalaman di kejaksaan juga seperti itu. Ketika diundang untuk menterjemah dan persidangan ada pengadilan tinggi Madinah, pengadilan syariah. Jadi ketemu dengan PSK katanya. Lalu Bihamka bilang, saya kemarin baru saja pulang dari Amerika. Saya kunjungan ke Washington DC, kunjungan ke Los Angeles,
ke New York City, ke apa lagi, Texas pun lewat juga Buya di situ. Pada tahu Texas ya, kalau ada wilayah-wilayah hitam di sini sebut ini Texasnya Bangkinang nih, iya. Ma'asyarul kiram rahmati Allah, tidak pernah saya bertemu dengan PSK. Lalu dia bilang mustahil Buya. Nah, baru dia paham mustahil. Ini maksudnya tidak menjatuhkan Mekah tadi ya, kota suci umat Islam. Di kota suci kok ada pelaku, naudzubillah, jadi tidak bersih juga. Lalu Buya bilang kalau gitu Amerika yang bersih, Mekah tidak bersih, berarti Amerika yang bersih. Pasalnya saya tidak pernah ketemu. Akhirnya dia berpaham, tidak mungkin Buya, di sana bebas, di sana bebas. Lalu baru Buya masukkan nasihat. Setelah ada pengakuan itu baru nasihat. Nah, kita ini kemanapun pergi, yang kita dapatkan yang kita cari. Tonton pergi ke Mekah cari Abu Jahal, dapat. Mau kau jangan cece kuburan Abu Lahab, kuburan Abu Jahal no. Nyador banyak jemaah bang. Buya di mana kuburan Abu Lahab dunia? Nyapokin. Alhamdulillah dan pon apa idenya dan. Coba apa dan tidak elok tidak runya. Aduh kuburan Abu Jahal tadi kuburan Abu Lahab. Abu Jahal dia pun terhanya dan di Badar dan apa ikannya dan. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau yang dicari yang buruk, dimanapun antum pergi akan temukan. Tapi kalau kau yang cari yang baik-baik, di tempat buruk pun ketemu yang baik, seperti Buya Hamka tadi. Karena yang dicarinya di Amerika yang baik, maka tidak ketemu yang buruk. Nah, orang yang suka cari yang buruk pasti akan menceritakannya. Buktinya dia ceritakan. Yang digibahnya tidak tanggung-tanggung, negeri yang disanjung oleh Allah, negeri yang disucikan oleh Allah, negeri yang nama baiknya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak menjatuhkan negeri itu hanya karena penduduknya beda kaji dengannya. Boleh kita beda kaji, tetapi tidak menjadi penyandi fitnah, buat fitnah keji. Jadi itulah kaum muslimin. Jadi kalau kita mencari yang buruk-buruk terus, alamat kita suka meribah. Nah, untuk mengobatinya itu, maka ingat jangan sampai batal amalan kita dan memperbanyak dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, wa tub'idu minal khaliq. Dan ghibah itu akan menjauhkan dari pencipta. Orang Allah tidak suka kita setiap membawa keburukan hamba-hambanya. Allah tidak suka orang-orang yang membuka aib hamba-hambanya. Bahkan Allah menyuruh kita menutupi keburukan saudara kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Tahu tak tuan-tuan? Kalau di hari kiamat itu semua orang menyaksikan. Nanti ketika dipanggil masing-masing, kita dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara langsung pada kita. Jadi orang-orang yang tidak percaya Allah bercakap tuh besok aja lah buktikan. Sebab Al-Quran hadis tidak cukup bagi tuan-tuan untuk meyakinkan. Besok aja pas sampai di padang mahsyar, tengoklah nanti apakah Allah berbicara atau tidak. Tapi saya takut nanti termasuk yang dipermasalahkan, kamu sudah saya bilang saya berbicara, kamu tetap tidak mau mengakui. Allah akan mengajak setiap hambanya berbicara. Ketika dipanggil di depan halayak ramai itu, berapa miliar itu bang ya? Tidak pernah hitung ya. Yang sekarang aja lah misalnya 7 miliar lebih kan. 7 miliar orang menyaksikan, malu tak? Malu tak? Kalau antum sidang buat kesalahan curi ayam aja lah dulu, curi ayam di sidang di mahkamah, semakin banyak yang hadir menonton, semakin berat atau semakin ringan? Pasti semakin berat.
Apalagi yang hadir orang-orang yang kita segani dan takuti pula. Kalau payah jalanlah diambil di laman. Bayangkan semua hadir pada waktu itu. Para nabi hadir semuanya. Disaksikan kita. Nah, waktu itu Allah ada yang dihisab dengan mudah. Gimana hisab dengan mudah? Diturunkan sitar, sekat. Kan bagi Allah kan tidak payah. Diturunkan sekat, dilindungi. Akhirnya diperiksa secara tertutup. Mana yang lebih berat? Ujian tertutup atau ujian terbuka? Ujian tertutup atau ujian terbuka? Terbuka lebih susah. Belum lagi nengok mata menutup kita semua. Yang kedua, kadang-kadang penguji penguji nengokkan pula ke ininya. Nah, karena terbuka, kita disalahkan, akhirnya kita pun membantah. Tapi ketika tertutup, Allah panggil, kamu yang kerjakan ini semuanya nampak filmnya. Tuh bisa mengingkari? Kan tidak ada kan? Bisa mengingkari? Bisa. Kalau ada mengingkari, dia tahu kau dulu. Nah, tidak mungkin. Iya ya Allah. Terus gimana kamu? Saya menyesal. Yang ini, iya. Banyak nih, mana baca roh. Banyak nih. Bagaimana caranya? Akhirnya kita, ya, saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi begitulah lebih kurang gambarannya. Jadi kita tentu kalau sudah tahu kita Allah mengampuni pengampun, tentu kita memohon. Lalu kata Allah, ini yang saya sebutkan ini banyak yang tidak tahu, saya tutupi di dunia. Sah? Maka sekarang saya ampuni. Senang tidak dengarnya? Ya, keluar dari pemeriksaan, muka pucat atau muka berseri? Berseri wajah. Jadi kalau tertutup, dimudahkan. Saya tutupi kesalahanmu, sekarang saya ampuni. Tapi ketika diuji tidak ada penutup, itu udah mulai tuh tanda-tanda berat. Nanti dibukakan, kamu yang kerjakan ini. Dicobanya untuk membantah, ya Allah, tidak dendok ya Allah, tapi gara-gara cuy buntang dunianya. Misal ya, gara-gara Ustadz sepajar nih, gara-gara bang, ya kan kita kapasitas waktu itu melimpahkan ke orang lain. Karena memang rata-rata kesalahan yang kita buat juga kadang-kadang gara-gara orang lain. Ini dipanggil. Atau ada yang mengingkari, enggak. Lalu tangan bicara, jangan bohong, saya yang pegang. Kaki bilang, jangan bohong, saya yang melangkah. Sah? Dan semua anggota yang terlibat akan menjadi saksi yang meratkan kita. Nah, makanya salah satu, kalau kita bayang ini, jangan sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita membuka-buka aib orang, menceritakan keburukan orang. Nah, kalau itu terbayang oleh kita selalu, maka insya Allah akan tertahan juga. Akan tertahan. Kemudian watubghadu atau tubghidu ilal makhluk, dijauhkan dari Allah dan membuat orang benci sama kita. Orang kalau sudah tahu bahwa si fulan tidak bisa berrahasia, orang tidak suka dekat dengan kita. Jangan dekat-dekat, itu lidah panjang tuh. Lidahnya apa istilahnya, cukup kalau lidahnya lidah panjang, tidak panjang pun lidahnya punya. Babiso, lidahnya tidak tuh, biso tuh selalu menyakitkan. Ember ya. Jadi pokoknya lidah tidak betulang dulu. Pokoknya orang kalau sudah tidak bebas lagi bicara depan kita, nyaman tidak dengan kita? Tidak dengan kita. Kita seperti kata Abdul Malik bin Marwah rahimahullah ta'ala, kita itu yang benar-benar saudara itu bila berbicara bebas.
ada yang kita khawatirkan. Tapi kalau kita khawatir awak tidak salah tapi ditafsirkan salah, kita tak tenang bertemu dengannya. Sahih? Nah, jadi jadilah kita orang-orang yang bila bertemu menenangkan, menyenangkan, menenteramkan, mengamankan. Tapi kalau tidak aman dengan kita, masuk kita deretan orang-orang yang disebut dengan as-suqala. As-suqala, orang-orang yang kehadirannya menjadi beban. Ada enggak orang seperti itu? Hah? Enggak pernah mengalami? Abang miskin pengalaman apa abang? Hah? Memang hati selamatnya. Jadi kalau nyelewo juga enggak ada curiga nih. Enggak ada orang-orang yang memang kalau kerjanya itu saja. Kerjanya asal salah kita sedikit, dia akan membongkarnya habis-habisan. Hah? Apa? Tidak paham saya. Salah kau jadi sebes. Iya, ada. Mana seperti itu. Tipe orang seperti ini. Ini manusia-manusia lalatnya. Manusia lalat sebanyak itu pun yang manis-manis, yang dihisapnya yang kotor-kotor. Akhirnya dia akan dibenci oleh manusia, dijauhkan oleh Allah dan dibenci oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak nyaman, akhirnya kita dikucilkan. Untunglah kalau orang masih berkepentingan dengan kita. Kalau sudah habis kepentingan orang kita dianggap seolah-olah tidak ada di dunia ini. Awak hebat kadang-kadang menurut kita, tapi orang tidak mempedulikan kita. Apa sebab? Lisannya berbahaya, ya, lisannya merusak suasana. Oleh sebab itu makanya orang-orang yang tidak suka ghibah itu orang aman dengannya. Salah pun orang tidak takut. Apa sebab? Sebab orang yang tidak suka ghibah itu suka berterus terang. Ya, dia akan klarifikasi dan konfirmasi, dan ini tidak berdosa. Ustaz, kemarin saya melihat Ustaz begini, benar itu Ustaz? Kita bilang kalau benar ya kita katakan benar. Mohon maaf Ustaz, saya salah tafsir barangkali, kok bisa seperti itu? Nah, tolong jelaskan, jangan saya tafsirkan negatif, kan ya kan? Kadang pekerjaan benar tapi ditafsirkan orang negatif. Kan ini pelajaran dari Nabi SAW. Di malam hari dia dikunjungi oleh istrinya Safiyah, beliau itikaf di masjid. Tengah lawi-lawi pas atau bini pulang ke pintu musaji, lewat dua orang Ansar. Nengok Nabi bersama seorang wanita di tengah malam seperti itu, mereka berjalan lebih cepat. Nabi panggil, ala rislikumah. Yang tegas siapa? Mari sini. Lalu kata Nabi SAW, innaha Safiyah. Ini istri saya Safiyah. Mereka bilang, subhanallah ya Rasulullah, tak mungkinlah kami curiga. Mungkin setelah jelaskan. Setelah kalau tidak dijelaskan, ada tidak kemungkinan? Ada. Mungkin mereka cerita di depan orang, semalam kami lewat, nampak Nabi bersama seorang perempuan. Orang-orang beriman akan bilang itu paling istrinya. Oh enggak. Nah kan itu lagi. Dah ketemu berita sama orang munafik. Sama orang munafik. Itulah kalian katanya. Walaupun Nabi. Nah kan itu Nabi tetap manusia. Cinan je kawan tino jawainya. Nah itu bukti ya 9 bininya. Nah timpalin dia munafik lain 9-nya tak cukup dadanya. Jadi berita na'udzubillah. Kan itu kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia balik tertinggal kan, untanya dibimbing oleh sahabat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Oi, subhanallah, fitnah itu luar biasa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam panggil ya supaya tidak menjadi fitnah. Jadi kalau sempat misalnya
antum melihat Ustaz utang mau terus tak Ustaz ni di mana? Ada depan karaoke tak? Iya kan, depan karaoke. Tentu harus klarifikasi di mana Ustaz? Tak salah jalan Arengkadu Ustaz ni. Di kek mana? Situ. Oh, dan mantu kawan ke terminal apa nama? Bis apa? Misalnya bis SAD misalnya, ya kan? Jadi pono parkir dah ben mau untuk karaoke situ parkirannya. Kan joleh jadi kan? Ya kan tak malam baik dah, siangnya. atau kalaupun malam, kita kan tak tahu kadang-kadang. Tapi kalau tentu, maka sengaja tak singgah situ. Kalau tentu dan ya ada kadang awak nak ke ATM kan nampak tulisan koro-koro dia tu. Enggak, caklah jauh, pengen lain. Bila pengen kedua, macet lo ATM. Ha, bila cek lain tak masalah, kokian tak kembali. Apa sebab? Takut nampak dah abang. Kan kamera abang masih ada lah. Itu sana dia maunya itu LLQ tu sudah sebenarnya. Iya. Ndak kan amat kena tuduh pertama dah kan. Amat paling cik mantu je nyanyi. Jadi tempat-tempat seperti itu kalau sempat ada klarifikasi. Sah? Kadang tu dia mak apa jual potong usahanya suami telenso kami dia nya. Tonyong jo. Dia ndak den bor. Allah musta'an. Jadi demikian ya kaum muslimin muslimat yang tapi orang yang hatinya ya tidak takut pada Allah, segala kesalahan dan kekhilafan itu menjadi suatu besar baginya sehingga menjadi bahan ghibah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang atas nama agama. Orang ceramah macam ni Quran kalau komentar negatif. Kan ya? Atas nama agama. Padahal bahasa Abuin ada nomor HP dan orang kuliah lainnya. Kalau salah tolonglah telefon. Kalau tidak ada pulsa di miss call dan telefon beliau. Kan ya? Kan sadangnya salah so. Ya, klarifikasinya. Ala kalian tuntun nasihati saya, lalu saya jelas-jelas salah, ngeyel juga apa itu? Sah? Kadang-kadang dia salah pahamnya, dia tidak ngerti kecenderungan salah deh. Inyo tidak paham kecenderungan tidak ngerti. Inyo tidak paham kecenderungan tidak ngerti. Jadi kadang-kadang itulah sifat-sifat manusia-manusia lalat seperti itu yang merusak hubungan sesama kaum muslimin. Kalau antum ya mana aja agak kaji selesai dan ceramah kau ambil faedah disiarkan, lalu ada yang keliru lalu dia telepon ancak sah ancak enggak? Jadi kebaikan menyebar, keburukan ditutupi. Kan enggak? Kebaikan enggak pernah disebar, tapi keburukan yang dicari-cari. Kadang bukan keburukan karena dek enggak ngerti. Tapi ala kulihan ya kita ini punya jalan hidup yang kita pilih. Kalau itu kita pilih pertanggungjawabkan. Tapi kita ingatkan ghibah itu merusak amalan kita. Termasuk yang berbicara ini. Kalau terlangsung mereka rem aja Ustaz. Wah kisah ghibah tangnya. Ya, direm saja. Walaupun rem tau gak, cak tabonggen. Terima kasih dan mohon maaf. Sekiranya tidak ada tanya jawab ya. Ini wasiat imam punya das. Ada yang tanya? Lah cukup lah ya. Alhamdulillah kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan yang salah kelemahan saya mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan mohon dimaafkan, dan kalau bisa sekali lagi seperti tadi diberikan masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.